Batu itu benda mati, tetapi batu dapat dimaknai secara simbolik sebagai benda hidup. Hal itu dapat kita temukan dalam teks bacaan kita saat ini. Dalam ayat 5, Yesus disebut batu yang hidup. Disebut demikian karena Yesus dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Hal ini sangat berbeda dengan kehadirannya ketika dia berada di dunia. Para pemuka agama kala itu benar-benar tidak menghormati Yesus. Para pemimpin umat benar-benar membenci Yesus. Ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, mereka datang menangkap Yesus. Kemudian mereka membawanya secara paksa, menyiksanya, bahkan membunuhnya secara keji. Itulah yang mereka lakukan kepada Yesus. Itulah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Petrus dalam ayat 4, batu yang telah dibuang oleh manusia. Batu yang dibuang itu telah menjadi batu penjuru yang mahal. Kata batu penjuru sebenarnya sudah muncul dalam Perjanjian Lama. Dalam Mazmur 118 ayat 22. Kata itu dimunculkan di sana oleh pemazmur untuk menggambarkan karya Allah dalam kehidupannya. Allah berkarya dalam hidupnya, meninggikan dia, mengatasi musuh-musuhnya. Dalam surat 1 Petrus ini, kata batu penjuru digunakan untuk menjelaskan tentang Yesus. Bagi orang yang percaya kepadanya, Yesus menjadi batu penjuru yang mahal. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, Yesus menjadi batu sentuhan, menjadi batu sandungan. Batu penjuru dalam bahasa Israel atau bahasa Ibrani adalah rospina. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kephalegonias. Kephalegonias. Nah, kata ini digunakan untuk menjelaskan batu yang menghubungkan dua tembok. Jadi jika ada satu tembok, di ujung tembok itu ada batu yang berfungsi menghubungkan tembok itu dengan tembok yang satunya. Jadi jika Yesus disebut sebagai batu penjuru, itu artinya Yesus menjadi penghubung antara Allah dan manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah umat pilihannya, dalam hal ini bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel menolak kehadiran Yesus sebagai Mesias. Karena penolakan ini, maka Allah berkasih karunia berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Disinilah kita mengerti Yesus menjadi batu penjuru bagi bangsa-bangsa lain. Ini adalah berita sukacita bagi kita semua. Allah berkasih karunia menjadikan Yesus sebagai batu penjuru bagi kita. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, Yesus bukan batu penjuru. Yesus menjadi batu sentuhan. Yesus menjadi batu sandungan. Keinginan Allah bagi kita adalah menjadi seperti Yesus. Menjadi batu yang hidup. Batu yang berguna untuk pembangunan rumah rohani. Hal itu jelas tercatat dalam ayat 5 bacaan kita saat ini. Itulah kasih karunia Allah. Kasih karunia itu nyata jelas dalam ayat 10. Yang dahulu bukan umat Allah menjadi umat Allah. Yang dahulu tidak dikasihani beroleh kasih karunia. Dan yang sungguh hebat, kita beroleh kemuliaan menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Artinya, kita dipilih Allah dan beroleh kasih karunia menjadi milik Allah. Karena status kita menjadi terhormat, yang Tuhan minta dari kita hanya satu, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, sebagaimana tercatat dalam ayat yang ke-9. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana itu? Jika kita memperhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-10,
Maka kita menemukan jawabannya. Yang pertama dalam ayat 1. Membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, dengki, dan fitnah. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, ayat 2. Menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang ingin akan susu yang murni dan yang rohani. Nah, apakah kita dapat melakukan semuanya itu? Secara manusiawi tidak mungkin. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus engkau dapat melakukannya. Hal ini penting menjadi ingatan kita, sehingga kita tidak menjadi sombong dan merasa lebih rohani. Keselamatan itu kasih karunia Allah semata. Jika kita bisa berbuat baik, itu pun kasih karunia Allah semata. Keselamatan adalah kasih karunia Allah mempertegas kepada kita bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa, yang dapat menjadi benar bukan karena usaha kita. Kita menjadi benar karena dibenarkan oleh Allah. Hanya oleh kasih karunia Allah semata, kita, batu yang mati, diubah oleh Allah menjadi batu yang hidup, yang berguna untuk pembangunan rumah rohani. Sampai di sini saya mau katakan satu hal. Betapa luar biasanya karya Allah bagi kita. Ketika bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamatnya, Allah berpaling pada kita. Allah berpaling pada bangsa-bangsa lain. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Itu jaminan Allah, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat. Ketika kita tidak percaya kepada Yesus, tidak mentaati Yesus, maka Yesus bukan lagi menjadi batu penjuru, bukan lagi menjadi batu yang menghubungkan kita dengan Allah, tetapi menjadi batu sentuhan, menjadi batu sandungan bagi kita, mendatangkan malapetaka bagi kita, yaitu kematian yang kekal, yaitu hukuman yang kekal. Kalau Yesus telah menjadi batu penjuru bagi kita, maka kita semua terpanggil juga menjadi batu penjuru bagi orang lain, menjadi penghubung yang baik dengan orang lain, merekatkan relasi yang rusak, bukannya memisahkan orang satu dengan yang lain. Jadilah batu penjuru bagi orang lain, sebab engkau berimankan Kristus yang telah menjadi batu penjuru bagimu, sehingga engkau menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah.